Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Cahya Purwaningrum dengan NIM 055877898 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 terkait dengan pembuatan ERD dengan kasus yang sudah disediakan. Untuk langkah pertama adalah menentukan entitas. Kemudian, untuk langkah kedua, setelah menentukan entitas adalah kita menentukan atribut dari tiap entitas. Kemudian, setelah entitas dan juga atribut sudah disiapkan adalah menentukan relasi dan kardinalitas dari tiap-tiap entitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alifah Cahya Purwaningrum dengan NIM 055877898 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini untuk mengerjakan tugas 1 terkait dengan pembuatan IRD dengan kasus yang sudah disediakan, yakni tentang kasus sebuah rumah sakit. Nah, kemudian untuk pembuatan IRD, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menurut saya adalah menentukan seluruh entitas terkait. Setelah membaca kasus yang sudah disediakan ini, saya telah menentukan 3 entitas yang akan saya buat, yakni di sini ada dokter, kemudian ada pasien, kemudian ada administrator atau administrasi. Nah, kemudian setelah menentukan ketiga entitas tadi, selanjutnya adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas tadi. Dalam kasus di sini tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan atribut dari tiap entitas yang disediakan. Maka dari itu, saya menentukan atribut dari tiap entitasnya itu dari kejadian nyata atau hal-hal yang biasanya terjadi di dunia nyata terkait atribut dari masing-masing entitas yang sudah saya pilih tadi. Kemudian, ini adalah atribut dari entitas yang sudah saya pilih tadi. Untuk dokter, ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP, alamat dokter, jam kerja, dan juga spesialis. Kemudian untuk pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP, administrator. Untuk administrator ada ID admin, nama admin, dan juga waktu jaga. Kemudian saya juga sudah menentukan untuk relasi dan juga kardinalitas di antara entitas. Kemudian setelah menentukan entitas, atribut, dan juga relasi, masuk ke aplikasi yang akan kita gunakan sesuai dengan modul MSIM 4206 basis data. Ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk langkah pertama, kita akan membuat untuk entitasnya terlebih dahulu. Di palet ini terdapat pilihan entity relationship. Mari kita pilih yang bagian entitas. Kita tarik ke tengah sini. Kemudian kita ganti untuk entitas pertama adalah administrasi. Sudah, kemudian ini kita besarkan sedikit. Lanjut, selanjutnya kita buat entitas kedua, yakni dokter. Kita ganti dengan dokter. Selanjutnya kita buat entitas ketiga, yakni pasien. Nah, setelah ketiga entitas sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat atribut dari masing-masing entitas yang sudah dibuat ini. Untuk pertama kita buat untuk atribut dokter terlebih dahulu. Di sini tadi disebutkan bahwa atribut dokter yang pertama ada ID dokter sebagai primary key. Kita buat atribut ID dokter.
di sini. Nah, di sini terdapat pilihan atribut, mari kita seret ke sampingnya sini. Dan kita ganti dengan ID dokter. Kemudian selanjutnya tadi ada nama dokter. Kita seret ke sini. Kita ganti nama dokter. Kita besarkan sedikit bagian nama dokter ini. Selanjutnya adalah tanggal lahir dan juga nomor HP. Kita buat tanggal lahir dan juga nomor HP. Selanjutnya tadi ada alamat dokter dan jam kerja. Buat di sini alamat dokter. Kita besarkan sedikit. Nah, kemudian ada jam kerja. Kemudian yang terakhir untuk atribut dokter ada spesialis. Kita ganti dengan spesialis. Nah, ini semua adalah atribut dari entitas dokter. Adalah kita menentukan atribut dari pasien sesuai dengan yang sudah dibuat tadi. Untuk pertama ada ID pasien sebagai primary key. Kita buat seperti tadi, langkah-langkahnya kita seret, kemudian kita buat di sini adalah ID pasien. Selanjutnya adalah nama pasien dan alamat pasien. Nama pasien kita besarkan sedikit. Kemudian ada alamat pasien. Besarkan sedikit. Setelah itu ada jenis kelamin dan juga nomor HP. Kita buat di sini. Jenis kelamin. Kemudian kita buat di sini adalah nomor HP. Nah, ini adalah bentuk dari atribut pasien. Buat ini ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kita buat seperti tadi. Untuk yang primary key ada ID admin. Kemudian ada nama admin. Nama admin kita besarkan sedikit. Kemudian terakhir ada waktu jaga. Di sini kita ganti waktu jaga.
Nah, yang ini adalah atribut untuk entitas admin. Ini atribut untuk dokter, ini atribut untuk pasien. Selanjutnya, setelah semua entitas ada atributnya, langkah selanjutnya ini kita kasih untuk tanda panah atau gabung-gabungkan si entitas dengan atributnya masing-masing. Ini kita sudah klik bagian ini, kemudian kita tinggal tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Sel administrasi ke nama admin, kemudian waktu jaga, dokter ke nomor HP, seperti ini. Untuk semua entitas dan juga atributnya. Dilakukan dengan hal yang sama. Oh maaf, ini saya ulangi yang dokter, kemudian spesialis, kemudian yang ini alamat. Lanjut ke ini pasien, jadi pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga nomor HP. Nah, seperti ini. Setelah jadi entitas dan juga atributnya masing-masing sudah dihubungkan menggunakan tanda panahnya. Selanjutnya, setelah semua sudah jadi seperti ini adalah menentukan relasi dan juga kardinalitas dari tiap entitas. Tadi saya sudah menentukan untuk relasi dan juga kardinalitas untuk entitasnya. Di sini yang pertama adalah pasien melakukan pendaftaran pada bagian administrasi yang termasuk dalam one to many. Nah, ini kita buat masuk ke dalam aplikasinya lagi. Kemudian ini pada bagian entity relationship tadi masih di bagian itu, kita pilih yang relationship. Kita taruh di sini. Oke. Di bagian relationship ini kita ganti menjadi yang pertama adalah mendaftar. Nah, karena tadi langkah pertama adalah pasien mendaftar kepada bagian administrasi. Kita turunkan sedikit. Seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah setelah mendaftar, data pasien yang sudah mendaftar diserahkan pada dokter untuk pemeriksaan. Ini juga masuknya many to many. Kita buat lagi di sini. Ini adalah memberikan data. Ini kita besarkan sedikit. Nah, kita geserkan agar sedikit lebih rapi. Nah, setelah mendaftar, kemudian memberikan data, yang terakhir tadi adalah dokter memeriksa pasien dan memberikan resep obatnya, many to many juga. Jadi di sini dokter kemudian memeriksa pasien. Kita buat di sini untuk relasinya adalah memeriksa. Ini kita besarkan sedikit. Sudah terbuat seperti ini. Selanjutnya adalah kita menarik garis untuk tiap entitas dan juga relasinya. Kita menggunakan garis yang ini. Untuk langkah yang pertama, pasien mendaftar, jadi kita tarik dari pasien menuju mendaftar. Nah, baik, untuk setelah itu, administrasi menerima pasien mendaftar, kita tarik ke sini. Kemudian administrasi memberikan datanya kepada dokter, jadi kita tarik dari administrasi menuju memberikan data ini. Kemudian dokter menerima data yang dari administrasi, jadi dokter kita tarik dari sini menuju memberikan data sini. Nah, setelah itu dokter melakukan pemeriksaan
kepada pasien. Kita tarik dari dokter menuju memeriksa. Kemudian ini kita tarik dari pasien menuju memeriksa. Sini. Selanjutnya adalah melengkapi entity dan juga relasi yang sudah ada menggunakan atribut deskriptif non-key. Baik, untuk langkah pertama di sini ada pasien dan juga mendaftar. Ini kita buat relasi baru, yakni kita tempelkan di sini. Ini kita ganti menggunakan melakukan. Baik, jika sudah, untuk bagian ini kita hapus dan bagian ini juga kita hapus terlebih dahulu. Kemudian ini kita rapikan. Baik. Selanjutnya kita buat entity baru di bagian sini, yakni daftar. Baik, di bagian sini kita buat relasi baru, yakni melayani. Kita geser ke sini, kita ganti menggunakan melayani. Baik, untuk selanjutnya di bagian sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian memberikan data yang relasi ini kita geserkan ke sini, sedikit lebih mendekat. Kemudian kita buat entity baru dengan nama di bagian sini dengan nama dokter admin. Sebentar, ini saya geser lagi. Kita buat ganti menggunakan dokter admin. Nah, kemudian kita buat setelah seperti ini, kita buat lagi relasi. Sini kita tarik ke sini. Baik, ini relasi kita ganti menggunakan menyimpan data. Kemudian setelah itu kita buat entity baru di bagian sini. Kita tarik entity baru. Ini kita ganti menggunakan pasien dokter. Kemudian antara pasien dokter dan juga pasien ini kita buat relasi baru di sini. Ini kita ganti dengan nama diperiksa. Saya akan merapikan terlebih dahulu bagian dari ERD-nya. Kemudian kita tarik terlebih dahulu, tarik garis terlebih dahulu untuk semuanya. Untuk langkah selanjutnya setelah jadi seperti ini adalah membuat atribut dari masing-masing relasi yang sudah dibuat tadi maupun entitas yang sudah dibuat tadi. Jadi untuk langkah pertama kita buat atribut dari daftar. Yang pertama adalah kita buat di sini, kita ganti menggunakan ID daftar. Kemudian kita buat ID pasien. Kemudian yang terakhir adalah ID admin. Langsung saja kita tarik dari sini, kemudian sini. Selanjutnya untuk bagian dokter admin kita buat atribut yakni nomor 1. Untuk yang pertama kita ganti menggunakan ID data, kemudian ID admin, kemudian ID dokter.
dan kita sedikit geserkan. Kemudian di bagian pasien dokter ini juga akan kita tambahkan atribut. Untuk yang pertama kita ataskan sebentar. Kita buat ID saja. Kita kecilkan. Kemudian kita buat di sini ID dokter. Kita geserkan. Kemudian kita buat lagi ID pasien. Kita buat di bagian atributnya juga ada resep. Kemudian yang terakhir waktu periksa. Nah, sudah seperti ini. Kita besarkan sedikit. Nah, hanya akan saya perkecil sebentar. Baik, jadi ini adalah hasil ERD yang saya buat seperti ini dengan kasus yang sudah disiapkan, yakni kasus tentang rumah sakit yang merujuk pada modul MSIM 4206 basis data. Seperti inilah hasil ERD saya, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.